Jadi saudara, hari ini kita akan secara khusus memikirkan mengenai tema yang dipilih oleh hamba Tuhan di sini, yaitu overcoming worry with our faith. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dengan iman. Saudara, saya diberikan ayat dari Matius pasal yang ke-6, yang tadi 1-2 ayat sudah dibacakan, tapi saya akan baca lagi sekali lagi. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25 dan beberapa ayat setelah itu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup ini lebih daripada makanan dan tubuh ini lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan di dalam lumbung, namun Bapakmu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang oleh karena kekhawatirannya itu dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo di dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok itu dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapakmu yang di surga itu tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok itu mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara, pada saat kita memikirkan mengenai worry, kekhawatiran, kita itu diberikan bukan cuma ayat ini, saudara. Tetapi sebetulnya Alkitab itu beberapa kali berbicara mengenai kekhawatiran. Dan ternyata kalau kita gabungkan semuanya itu, kita rupanya itu mau tidak mau harus mempunyai pengertian yang lebih integratif sifatnya, utuh. Saudara, yang pertama saya ingin kita itu tahu bahwa sebetulnya kekhawatiran itu bukan sesuatu yang jelek, bukan yang tidak baik. Oleh karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan, justru dengan perlengkapan bisa khawatir. Nah, tanpa kekhawatiran saudara tidak bisa bertanggung jawab dalam hidup ini. Tanpa kekhawatiran saudara adalah manusia yang ceroboh, yang tidak punya plan, tidak punya purpose. Saudara, dari kelas sekolah aja, besok ada ulangan, saudara harus khawatir. Kalau enggak, saudara bukan orang bertanggung jawab.
Dengan kekhawatiran kita itu menimbang, apa kira-kira yang akan aku hadapi. Nah, sehingga aku punya preparation. Aku punya persiapan yang baik. Jadi saudara, kekhawatiran itu anugerah Tuhan. Sebagai bagian dari natur manusia yang harus bertanggung jawab. Jadi manusia tidak boleh mematikan kekhawatiran. Nah, cuma kekhawatiran itu bisa bermacam-macam. Ada kekhawatiran yang kita sebut inevitable worry atau anxiety. Ada kekhawatiran yang unreasonable worry atau anxiety. Ada kekhawatiran yang reasonable. Jadi kalau kekhawatiran itu disebut inevitable, itu oleh karena mungkin pengalaman pada masa kecil atau masa lalu yang membuat saudara itu tidak bisa menolak, sudah lahir dengan suatu insting yang membuat saudara khawatir. Nah, sehingga ada banyak sekali orang lain dari keluarga yang banyak pertengkaran, orang tua divorce, orang tua yang berkelahi, kata-kata yang selalu menegasikan akan hal-hal yang kita itu katakan atau inginkan. Dan yang seringkali disebut sebagai pengalaman invalidasi emosi. You mau mengungkapkan emosi apa, orang tua seringkali menyalahkan. Nah, membuat seorang anak itu menyimpan namanya dead instinct. Apa itu? Suatu dorongan yang mematikan, saudara. Tidak ada apa-apa, khawatir. Jadi kalau dari DSM, itu Diagnostic Statistical Manual, itu kita kenal sebetulnya ada puluhan macam penyakit jiwa, kan? Tapi antara lain penyakit jiwa yang ditandai dengan kekhawatiran, anxiety disorder misalnya. Tidak ada apa-apa ya khawatir terus, saudara. Oleh karena apa? Ya memang anxiety-nya itu tidak bisa dikontrol. Ada orang tipe yang namanya obsessive compulsive disorder. Yaitu orang selalu khawatir ada suatu dorongan yang menjebak di dalam dirinya, sehingga mau pegang uang aja selalu pikirannya itu uang itu kotor banget. Tadi dipegang oleh tukang yang jualan di pasar itu barangkali lupa cebok atau apa. Waduh, lalu saudara membayangkan. Jadi terbayang-bayang itu tangannya itu ada banyak kuman pegang uang. Ya, orang-orang obsesif kompulsif itu selalu terdorong ya, satu hari bisa 2-30 kali cuci tangan terus. Kalau mau pergi untuk tamasya bawa spray sendiri. Ya, grendel dari pintu itu didesinfektan, ya dilap-lap gitu, takut kalau jangan-jangan aku ketularan. Nah, ini adalah inevitable worry. Ya, saudara. Jadi ada orang yang mengalami worry ya oleh karena trauma pada masa dulu. Ya, trauma itu macam-macam. Saudara pernah diperkosa orang misalnya. Aduh, itu ketemu setiap laki-laki itu. Yang muncul itu adalah takut. Ya, saudara, jadi fobia-fobia seperti ini kan tidak masuk akal, saudara. Tetapi sudah hadir. Jadi ada macam-macam seperti itu. Dan saudara, Tuhan sudah menyediakan untuk orang yang punya worry yang inevitable, ya supaya ya Tuhan menyediakan psikiater, Tuhan menyediakan dokter, Tuhan menyediakan clinical psychologist dan sebagainya untuk membantu saudara. Oleh karena apa? Oleh karena ini memang kerja dari tubuh ini sudah wrong. Yang perlu sekali dibantu dengan medication, gitu ya. Dengan obat yang bisa membuat balance, ya itu. Tapi saudara, kita tidak membicarakan itu, bukan? Ada worry yang tidak reasonable. Jadi ada orang yang terus-menerus sebetulnya itu terganggu dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ya, suami mau pergi kerja, hanya oleh karena apa? Beberapa waktu yang lalu lihat ada bus tabrakan, ada apa. Terus worry, saudara.
Sehingga ngapain? Ya suami pergi naik motor itu, dia khawatir gitu. Di jalan nanti ketabrak atau ditabrak. Jadi sebentar-sebentar nelpon, kamu sudah sampai mana? Ya kan? Terus bertanya. Anak sekolah di luar kota, luar negeri. Ada yang sampai komplain kepada saya itu karena apa? Mamanya itu terus khawatir gitu loh. Kamu itu di mana? Lagi sama siapa? Ya, sudah belajar belum? Sudah makan belum? Satu hari bisa ditelepon sampai 4-5 kali, saudara. Jadi anak ini merasa mamaku ini gimana sih? Gitu loh. Ini bukan love. Ini adalah worry yang unreasonable, gitu, yang tidak masuk akal, oke? Nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai Alkitab, pada saat Alkitab itu berbicara, jangan kamu khawatir. Itu relate kepada kekhawatiran yang reasonable. Jadi kalau yang unreasonable, saudara-saudara bisa ketemu konselor, ya diajak ngomong, diberikan pertolongan untuk melihat hidup ini secara objektif. Dihadirkan suatu self-awareness. Nah supaya ngapain gitu ya, supaya tahu dirinya sebenarnya bisa mengatur pikirannya. Bisa menyibukkan dengan hal-hal yang positif. Supaya ya tidak terganggu dengan preokupasi pikiran yang seperti tadi. Ya itu masih oke. Tetapi kalau Alkitab bicara mengenai jangan kamu khawatir. Ini sebenarnya relate kepada yang reasonable. Justru. Oleh karena apa hidup ini kadang-kadang memang sulit sekali saudara. Tahu-tahu merasa kok di payudara kok ada benjolan, takut ya. Ya hasil dari MRI itu, kok ada sesuatu yang mencurigakan. Mungkin perlu dibiopsi, mungkin perlu lagi untuk MRI. Worry, reasonable. Kamu kadang-kadang tidak berdaya, kamu takut, gitu. Dan mempunyai seorang suami yang sejarahnya itu memang dulu itu suka sekali pornografi. Nah sekarang itu suami ketahuan ya kan. Chattingan sama orang gitu ya. Isinya kok kayak gitu. Oke. Jadi worry. Meskipun suami itu sumpah-sumpah. Aku tidak ada apa-apa. Itu memang caranya sekarang kalau guyonan itu memakai kata-kata kayak gitu. Tapi tidak percaya saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dia itu kepada diriku aja juga tidak ngomong yang seperti itu. Kenapa sama orang kok ngomong begitu? Ya, jadi worry yang reasonable saudara. Ya, worry yang reasonable itu kadang-kadang menyangkut banyak sekali aspek. Ya, kita itu percaya bahwa semuanya itu tidak terjadi secara kebetulan. Ya, orang sakit kena cancer pun mau ditelusurin juga mungkin pola makan yang sembarangan, mungkin juga. Ya, kalau seorang worry suaminya itu tidak bisa dipercaya, mungkin juga oleh karena selama ini menikah, sebetulnya tidak pernah dia itu mencoba untuk building, membangun akan komunikasi yang sehat dan dewasa. Sehingga dia tidak ngerti siapa suami ini. Suami juga tidak ngerti dianya. Oleh karena apa? Oleh karena komunikasi selama ini tidak personal. Jadi menjadi stranger. Selama lebih dari 20 tahun. Cuma hidup bersama ya baik-baik ya. Tetapi saya tidak kenal engkau tidak kenal saya. Dan kadang-kadang kita tidak aware bahwa ternyata kita menjadi salah satu stimulan. Saya tidak menyalahkan wanita loh ya. Kadang-kadang saya jumpai klien-klien saya itu sampai kasihan. Oleh karena apa? Itu istrinya padahal masih muda. Itu ada beberapa hal yang membuat dia tidak bisa mengerti. Kenapa istriku ini itu selalu sukanya tinggal di rumah. Mau diajak fun, libur anak-anak, mau ke luar negeri, selalu tidak mau. Oleh karena apa? Selalu menghitung eman-eman, keluarin banyak duit gitu loh. Jadi mau diajak fun tidak mau, lalu gimana? Dan sekarang persoalannya, istri itu merasa punya hak.
bahwa saya itu tidak mempunyai selera seks. Nah, sehingga akibatnya suami itu kalau sampai minta itu seperti pengemis yang begging. Sampai dia itu dari tidak sabar gitu ya, sampai marah, sampai mengancam-ngancam gitu loh. Lu tidak mau melayani aku nanti pergi pelacur. Tapi ya begitu. Sulit sekali saudara, saya kadang-kadang itu kalau ngomong dengan orang, kadang-kadang itu sampai kepada suatu realita, lah kok kenapa dulu kamu mau menikah, kalau kamu itu tidak mau hubungan seks gitu loh. Oleh karena hubungan seks itu bukan penganiayaan, itu disediakan Tuhan. Dan yang menciptakan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu bukan lalu menciptakan alat kelamin itu untuk sekedar lengkap-lengkapan, kan bukan begitu. Ada purpose of God. Dan memang itu harus ada. Tetapi banyak orang itu seperti itu. Nah, sehingga kalau sampai kita menghadapi realita ada orang yang nyeleweng lah, selingkuh. Ya, saya tidak menyalahkan wanita, tetapi realita ini. Kadang-kadang kita tahu yang reasonable seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana iman itu berperan menghadapi masalah worry yang reasonable? Seperti tadi, cancer, seperti tadi, keluarga yang kurang harmonis, yang keluarga dengan anak-anak yang bermasalah. Lalu apa itu sebetulnya iman? Saudara, banyak orang berpikir bahwa iman itu adalah keyakinan pribadi. Kepercayaan. Kalau kita mengatakan iman itu keyakinan pribadi, saudara sebetulnya tidak berbeda dengan orang di luar sana, entah agama Islam, Hindu, Buddhis, Konghucu, sama semua. Iman itu bukan soal subjective feeling and thinking. Iman itu bukan perasaan dan pikiran subjektif dari saya. Yang saya percaya, ya, yang saya butuhkan, itu benar. Nah, saudara hati-hati. Seorang bernama Kyle Edelman itu menulis buku yang judulnya adalah Don't Give Up. Nah, ternyata dalam buku itu dia tuh menulis dalam halaman yang ke-16. Kalimat seperti ini. Jikalau kamu bisa memelihara iman untuk tetap mempercayai permintaanmu itu betul, Tuhan pasti mengabulkan. Jadi Kyle Edelman ini menulis buku, dalam kalimat itu mengatakan, jikalau kamu bisa memelihara iman yang tetap mempercayai permintaanmu itu betul, Tuhan pasti mengabulkan. Betul enggak? Enggak betul. Loh, kenapa enggak betul? Oleh karena itu kamu membuat perasaan yakin, ya kan? Kamu satukan dengan iman. Keyakinanmu itu bukan iman, saudara. Ya harus hati-hati, saudara. Di tengah kondisi seperti ini kita itu bisa keseleo. Oleh karena apa? Oleh karena iman itu bukan masalah subjective thinking and feeling. Tetapi iman berdasarkan Efesus pasal 2 ayatnya ke-8. Nah, baru kita ngerti. Iman itu adalah anugerah Allah setelah kelahiran baru. Jadi kalau saudara orang dilahirkan baru, saudara mendapatkan kasih karunia Tuhan, saudara akan mendapat tambahan anugerah kedua yang namanya iman. Lah, kenapa Pak Yakob berani ngomong ini? Iya. Oleh karena apa? Oleh karena Paulus itu menghadapi akan jemaat Galatia itu sampai bawat. Jemaat Galatia itu pikir mereka itu sudah kenal Tuhan Yesus, mereka beriman. Tetapi mereka itu menjumpai bahwa dalam hidup mereka tidak ada perubahan. Mereka tidak bisa mengalahkan akan natur dosanya, sehingga mereka itu cenderung mau menerima ajaran dari orang-orang Kristen Yahudi yang membuat sinkretisme. Itu artinya apa? Mengawinkan akan Injil kasih karunia Tuhan dengan Taurat. Nah, sehingga mereka mulai melatih. Nah, itu namanya subjective thinking and feeling diperkuat. Sebetulnya itu kalau sampai aku punya kebutuhan dan Tuhan itu belum menjawab atau Tuhan itu menunda jawabannya, itu sebabnya oleh karena apa?
oleh karena aku kurang beriman. Tapi pengertiannya, oleh karena aku kurang mempunyai keyakinan yang penuh bahwa permintaanku itu betul. Nah, oleh karena aku kurang berdoa, oleh karena aku kurang mendisiplin diri, Paulus mendengarkan akan ajaran yang seperti ini. Ini untuk pertama kalinya loh. Paulus di dalam 13 surat untuk pertama kalinya bicara keras luar biasa. Dia mengatakan anatema, itu artinya apa? Terkutuklah kamu. Yang ngajarin iman itu seperti itu. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia, kelahiran baru, keselamatan itu ya. Itu tidak perlu dibuktikan. Justru kalau kamu membuktikan spiritnya itu agama Taurat. Kamu hanya boleh mengalami keselamatan. Keselamatan itu tidak dibuktikan. Tapi kamu alami. Dengan apa? Nah makanya sampai di dalam bagian dari Galatia itu pada tahun 56. Paulus tetap tidak berhasil menjelaskan kepada jemaat Galatia. Ya buktinya apa? Di dalam pasal yang keempat. Paulus sampai ngomong kalimat seperti ini. Mungkin saya pernah mengatakan di tempat ini beberapa bulan yang lalu. Paulus mengatakan dalam Galatia 4 itu kalimat seperti ini. Dulu kamu itu begitu baik sama aku. Kamu tidak jijik melayani aku. Loh kenapa Paulus menyebut jijik? Oleh karena Paulus kemungkinan epilepsi. Saudara saat itu belum ada obatnya. Jika setiap kali dia kumat itu menjijikkan. Dan jemaat Galatia yang dilayani Paulus selama 3 tahun selalu merawat Paulus, saudara. Barangkali mengelap akan busa-busa yang keluar dari mulutnya, menjijikkan. Lalu Paulus mengatakan, kamu tidak pernah jijik melayani aku. Nah saat itu, jikalau aku minta kamu mencungkil biji matamu, kamu akan kasih kepadaku. Saking baiknya kamu sama aku. Itu dalam Galatia 4. Tetapi sekarang, sejak aku ingin menjelaskan mengenai Injil kasih karunia, kamu membuat aku itu musuhmu. Nah itu kata-kata Paulus loh. Kamu memusuhi aku. Aku sekarang ini hilang akal. Seperti apa? Seperti perempuan yang mau bersalin, aku tidak bisa mengeluarkan. Nah, sampai kepada tahun 56, Paulus itu belum berhasil menjelaskan kepada Galatia mengenai bagaimana mengalami kasih karunia, yaitu keselamatan, yaitu kelahiran baru. Yang sebetulnya misteri. Kalau Agustinus mengatakan kelahiran baru itu implanted, ditanamkan. Itu bagaimana? Di mana hadirnya kelahiran baru gitu loh. Nah Paulus bergumul kira-kira 2 tahun. Setelah dia keluar dari Galatia, di dalam jemaat Efesus tahun 58, dan dia menuliskan ini. Memang oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan, tapi tidak titik. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, jadi iman itu apa? Iman itu adalah anugerah kedua supaya orang Kristen bisa mengalami apa yang dia percayai, bahwa dirinya sudah dilahirkan baru. Jadi iman itu anugerah Tuhan untuk orang yang mengalami akan kasih karunia. Oleh sebab itu saudara, tidak setiap orang Kristen ternyata punya iman seperti ini. Jadi kalau James Fowler itu bicara mengenai 7 macam iman, maka iman yang pertama sampai yang keempat ini sebenarnya bukan iman, saudara. Oleh karena iman yang disebutkan, yang pertama undifferentiated faith. Itu adalah iman dari orang Kristen cuma datang-datang gereja tapi tidak ngerti tujuannya apa. Lalu bagaimana iman seperti itu? Oke? Tapi kalau lebih baik dikit, iman disebutkan intuitive projective faith. Itu iman dari orang Kristen yang sudah punya senengnya, intuisi dan feelingnya itu sudah terpenuhi. Tapi tidak ada hubungannya sama Tuhan, saudara. Kalau ditanya ngapain kamu senang di gereja? Aku senang musiknya. Aku senang persekutuannya. Aku senang suasana gerejanya. Loh, apa kamu senang firman Tuhan dalam arti kamu baca Alkitab? Kamu betul-betul menginginkan kenal Tuhan? Ternyata enggak. Jadi baca itu cuma begitu-begitu aja, saudara. Jadi ini orang yang sebetulnya meskipun aktif di gereja, yang disenangi tidak ada hubungannya dengan Tuhan.
Sebetulnya hanya kaitannya dengan simbol-simbol agama Kristen. Nah, kalau lebih baik lagi dikit namanya mythical literal. Itu artinya orang Kristen yang sudah tahu, saya menjadi Kristen oleh karena saya butuh Tuhan. Ya kenapa? Ya kalau aku sakit aku doa sama siapa? Nah, kalau aku itu punya masalah dalam keluarga, aku minta tolong siapa? Kalau aku ingin usahaku berhasil, aku minta tolong siapa? Jadi orang mythical literal itu isi doanya minta-minta terus. Tapi saudara, kadang-kadang ajaib loh. Mamaku kena cancer. Nah ini orang mythical literal itu bukan cuma doa, puasa saudara. Jadi orang doa dan puasa barangkali sampai berbulan-bulan, tapi bukan oleh karena kenal dan mencintai Tuhan, tapi oleh karena membutuhkan pertolongannya. Mudah-mudahan dengan doa dan puasa Tuhan menyembuhkan mamaku. Jadi itu pikirannya kayak gitu. Iman tidak diberikan orang yang lahir baru untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Hati-hati di sini. Iman diberikan kepada orang percaya supaya mereka bisa mengalami Tuhan. Bisa mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Nah, sehingga pada level yang keempat pun itu orang Kristen yang sudah bisa copy paste. Yaitu aku kalau dengarkan pelajaran dari discipleship, aku sudah hafal loh. Aku bisa ceritakan kepada kelompok loh. Nah, tetapi orang seperti ini kalau mau ditanya, you ada enggak waktu alone with God? Artinya apa? Solitude. Apa itu? Sendiri sama Tuhan. Omong-omong. Saya jumpai banyak pemimpin-pemimpin rohani. Rajin luar biasa. Pintar sekali memimpin. Tapi kalau ditanya soal, ada enggak kamu ada keinginan mengenal dan bergaul dengan Tuhan? Enggak ada. You mengerti maksudnya? Yesus kan mengatakan, jikalau kamu ingin bertemu dengan aku, berdoa. Masuklah dalam kamarmu, kuncilah bilik kamarmu, berlutut di sana, alone, kamu sama aku. Yuk lakukan. Aneh sekali, Allah kita itu adalah personal God. Tetapi dia menunggu saudara-saudara, bertahun-tahun saudara tidak pernah menghampiri dia loh. Saudara hanya maunya beragama. Nah, jadi orang pada level-level seperti tadi, apa memiliki iman? Tidak mungkin. Jadi orang pada level 1, 2, 3, 4 tadi, dia kalau punya masalah dalam hidup, pikirannya itu adalah supaya Tuhan menolong aku. Aku kena cancer ini. Ada benjolan ini. Sekarang perlu dibiopsi ini. Perlu di MRI lagi ini. Jangan-jangan aku nanti akan di kemo. Waduh Tuhan tolong aku. Nah pikirannya cuma preokupat itu. Padahal saudara perhatikan. Ibrani pasal yang ke-12 itu ngomong apa? Pasal 11. Iman itu apa sih? Oh iman itu dasar segala sesuatu yang kita butuhkan. Yaitu dasar dari segala sesuatu yang we hope for. Yaitu artinya kita harapkan. Boleh. You sakit minta pertolongan Tuhan boleh. You punya anak itu terjerat narkoba, kamu doa untuk pertolongan Tuhan boleh, oke? Tapi iman itu bukan itu toh. Iman adalah bukti di sini dari segala sesuatu yang Tuhan sediakan, yang unseen, yang sekarang tidak kita lihat. Nah, ini ada satu garis lurus di sini sampai sini. Saudara, iman itu bergeraknya kemana? Bergeraknya ke sini hanya untuk mendapatkan yang saudara butuhkan dan inginkan, atau iman itu bergeraknya ke sono? Nah, ini persoalannya. Pada saat orang belum memiliki iman yang sejati, pasti iman itu bergeraknya ke sini. Kadang-kadang hidup ini sulit sekali, saudara. Bukan hanya saya jumpai puluhan teman saya kena cancer. Sekarang ini sudah ada 4 wanita yang sedang dying. Yang satu itu sampai ngomong kepada saya, Pak, 5 tahun yang lalu saya itu sudah didiagnosa cancer. Saya sudah, oleh karena ini orang kaya, sudah pergi ke mana? Mayo Clinic di Amerika. Itu klinik terbaik. Kemudian rasanya sudah clean, sudah bersih. Sekarang ini mulai lagi muncul perasaan tidak enak. Dan ternyata setelah dia merah lagi sudah kemana-mana. Nah dia sampai ngomong, Pak,
Saya itu sudah capek. Dulu ketika kemo yang dulu, tubuh saya itu tidak kuat, Pak. Itu sariawan itu dari bibir sini sampai masuk ke telak. Saya minum air aja sakit sekali, Pak. Masakan saya mulai lagi seperti itu. Plus dia mengatakan, saya kan tahu semua teman-teman orang yang kena kanker stadium keempat, tidak ada yang survive, Pak. Semuanya berakhir dengan kematian. Masakan saya itu perlu melewati itu lagi dengan biaya yang begitu besar dan berakhir dengan kematian. Apa boleh saya minta Pak Yakub doakan saya? Doa apa? Tuhan ambil saya. Waduh. Jadi ini menghadapi akan hal-hal seperti ini dalam hidup. Iman itu bergeraknya bagaimana ini, saudara? Hati-hati di sini. Sampai seorang pada abad yang keempat sebelum Kristus. Itu seorang filsuf itu sampai mengatakan, filsuf ini namanya Epicurus. Dia mengatakan hidup ini sulit sekali. Dan seorang bernama John Hick itu menulis dalam bukunya itu, Evil and God of Love. Jadi hal yang buruk dan Allah yang mengasihi. Di dalam itu dia cerita mengenai Epicurus. Kita percaya Allah itu mengasihi. Tapi realitanya. Jadi dia menanyakan dengan dua pertanyaan. Empat pertanyaan dengan dua kata yang dia pakai. Willing and able. Yang menghadapi yang seperti ini saya mau tanya. Allah itu willing. Memang mau menolong saya. Menghapus kesengsaraan saya. Atau enggak? Jangan-jangan dia willing tetapi dia tidak able. Jangan-jangan dia mau tetapi tidak bisa. Atau jangan-jangan dia tidak mau. Meskipun bisa. Berarti kan jahat banget ya. Atau dia tidak mau dan tidak bisa. Ya loyo dia. Untuk apa percaya kepada Allah kayak gitu. Berarti satu-satunya yang membuat kita percaya adanya Allah adalah He is willing and able. Dia mau dan mampu. Kenapa tidak menolong? Nah, di tengah kondisi seperti ini saudara. Iblis itu di dalam 2 Korintus pasal 11 itu termasuk saudara, itu membuat kebenaran firman itu ditwist sedikit, ya, diterkilirkan sedikit. Hati-hati saudara. Itu sampai seorang yang bernama Norman Vincent Peale itu pernah menulis satu buku yang judulnya adalah Positive Thinking, The Power of Positive Thinking. Lah, itu tuh mengajarkan orang untuk berpikir positif. Nah itu yang menjadi dasar daripada apa? Tulisan dari Kyle Edelman tadi. Kamu harus berpikir positif. Oleh karena manusia itu punya potensi yang kalau tidak pernah dikeluarkan kita tidak tahu. Nah, potensi untuk self healing pun itu manusia punya. Jika kamu terus-menerus mengatakan dan melatih dirimu, kamu mempunyai potensi yang tidak terhingga. Nah saudara, ini menjadi suatu masalah. Oleh karena pada saat Ibrani pasal 11 tadi mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang we hope for. Ya kan kita harapkan. Jadi saudara sakit, saudara doa minta kesembuhan boleh enggak? Boleh. Minta mujizat boleh enggak? Boleh. Oke. Tapi iman itu bukan itu. Iman itu juga punya sisi apa yang Tuhan sediakan. Loh apa ini? Jikalau saudara cuma fokus iman itu ke arah apa yang kita butuhkan, saudara sedang menginginkan dari Tuhan anugerah yang umum. Itu artinya apa? Oleh karena yang ini Tuhan sediakan untuk orang Islam, untuk orang Hindu, orang Buddhis, orang Konghucu, semua orang. Jadi agama apa saja mempunyai sesuatu cara berpikir, yaitu Tuhan yang baik pasti akan menolong saya. Gitu loh. Sehingga saya harus fokus di sini. Nah, ini persoalannya. Saudara kita perlu waspada. Jikalau kita hanya membuat iman itu fokus kepada what we hope for, untuk apa Kristus mati untuk saudara dan saya? Di dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian,
sia-sialah orang punya iman kepada dia. Begitu binasa orang yang percaya kepada dia. Tapi ada kalimat lanjutan. Jikalau kamu menaruh harap kepada Kristus hanya untuk kehidupan sekarang, kamu adalah orang yang paling kasihan. Oleh karena kamu tidak mengerti untuk apa Kristus mati di atas kayu salib. Kalau hanya untuk mendapatkan atau memberi anugerah umum. Yang Tuhan sediakan untuk siapa saja. Tapi tidak ada formulanya. Bukan oleh karena kamu tekun doa, Tuhan mengabulkan. Bukan oleh karena orang Islam ada yang baik hati, Tuhan mengabulkan. Tidak ada hukumnya ini. Ada yang ditolong, orang Hindu, orang Konghucu, wah keluarganya berantakan, tapi dia sembahyang tiap hari siang malam, Tuhan kabulkan. Tidak ada hukumnya. Tetapi ini anugerah umum yang Tuhan hadirkan untuk kehidupan di jagat raya ini menjadi kehidupan yang bisa dihidupi dengan suatu balance dan suatu keseimbangan. Jadi kalau saudara dan saya memakai iman hanya untuk mendapatkan what we hope for, Paulus mengatakan kita orang paling kasihan. Oleh karena Tuhan menyediakan bukan common grace di sini, tapi special grace. Yang khusus diberikan, disediakan untuk orang yang sudah dilahirkan baru. Jadi kalau kamu itu kebetulan menghadapi penyakit kanker, tidak ada obatnya. Tuhan menyediakan anugerah khusus. Sampai kamu itu bisa minta, Tuhan, aku dalam putus asa, aku doaku mesti gimana? Aku ngomong gimana sama kamu? Aku mesti berpikir seperti apa? Bagaimana aku itu bisa mendemonstrasikan iman yang sesuai dengan kebenaran Alkitab ini? Aku punya suami yang brengsek, Tuhan. Gimana aku mesti doa? Jadi bukan cuma Tuhan tolong supaya suamiku bertobat. Itu adalah saudara menginginkan anugerah umum. Anugerah khusus itu wisdom from God. Something yang Tuhan siapkan dan sediakan hanya untuk anak-anak yang sudah dilahirkan baru. Nah, justru pada saat kita berbicara mengenai iman, saudara jangan sampai lupa Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Makanya kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan seringkali bicara mengenai iman. Kadang-kadang membuat kita itu ditegur, tapi anehnya Tuhan kadang-kadang itu cara menegurnya itu tidak direktif. Misalnya Lukas 17, Lukas 18, menarik sekali saudara. Dua-duanya bicara mengenai iman. Di dalam Lukas 17 Yesus sampai mengatakan, jikalau ada orang bersalah kepadamu satu hari satu kali ya kamu maafkan. Wah, kalau satu hari 2 kali ya maafkan 2 kali. Kalau satu hari 3 kali maafkan 3 kali. Bahkan satu hari 7 kali dia pulang balik. Ya, kamu tetap harus maafkan. Lalu orang ini ngomong apa murid-murid Yesus? Tuhan, tambahi iman dong. Loh, ini cara berpikir manusia saudara. Aku ingin menurut. Aku ingin patuh kepadamu. Aku ingin bisa mengampuni orang yang bau cengli tadi. Sampai 7 kali, 70 kali 7. Yang impossible bagi saya. Tapi jawaban Yesus apa? Kamu mikir ya, imanmu itu kecil. Sebenarnya iman tidak ada kecil, tidak ada gede. Iman itu cuma pilihannya 2. Kamu punya iman yang hidup atau iman yang mati. Cuma itu. Jadi iman itu tidak ada kecil, tidak ada besar. Kecil besar itu pikiran murid-murid. Tuhan, imanku cilik. Tuhan jadikan iman gede dong. Supaya aku bisa mengampuni orang yang bocengli tadi 70 kali 7 satu hari. Ya, Yesus mengatakan apa? Jikalau imanmu itu sebesar biji sesawi. Kecil banget. Kalau itu betul iman, tidak ada yang impossible. Bukan cuma soal mengampuni. Kamu bisa ngomong sama gunung itu. Pindah, dia akan nurut. Loh kenapa begitu? Lah ini persoalannya. Oleh karena Yesus itu tahu dalam pikiran murid itu definisi iman yang keliru. Yaitu iman menurut apa? Menurut apa yang aku miliki sekarang? Bisa enggak? Lah itu bukan itu. Iman itu adalah masalah soal iman hidup atau mati. Nah, kalau kamu merasa punya iman yang seperti itu, ya Yesus kemudian memberikan refleksi balasan. Kenapa seperti itu? Karena Yesus tahu dalam pikiran murid.
Jadi kamu minta supaya imanmu ditambah, sebetulnya dalam pikiran murid adalah apa? Tuhan, aku mau loh, mau nurut. Bisa mengampuni orang tidak terbatas. Tapi aku kan tidak bisa. Aku minta, Tuhan tambah iman dong. Jadi kalau aku sudah minta, ternyata aku gagal. Yang salah bukan aku dong. Yang salah engkau Yesus. Engkau tidak menambahkan kok. Imanku yang cilik jadikan gede. Nah itulah. Sehingga dalam pikiran murid cara berpikirnya seperti itu. Yaitu sehingga Yesus mengatakan, kamu menyebut imanmu kecil? Jikalau iman itu betul iman yang hidup. Meskipun kamu rasa kecil, tidak ada yang impossible. Oleh karena apa? Oleh karena in Christ nothing is impossible. Nah saudara lihat di dalam Lukas pasal 18, Yesus memberikan perumpamaan mengenai apa? Ada hakim yang jahat, tidak peduli Allah, tidak peduli manusia. Ada seorang janda minta dibela. Terus menerus tapi hakim itu tidak suka. Sana pergi. Tapi janda ini tidak kenal capek saudara. Akhirnya hakim ini bawat. Daripada aku terganggu, ya sudah aku bantu kamu. Lalu Allah Yesus mengatakan, jikalau orang yang jahat itu aja akhirnya mengabulkan permintaanmu, apalagi Bapa di surga, jikalau kamu meminta dengan tidak putus harap. Kan begitu. Kalau itu tak, lalu pikiran kita adalah, kalau aku punya kebutuhan, aku kena cancer, kalau aku minta tidak putus harap, pasti Tuhan mengabulkan. Nah, hati-hati di sini. Tuhan itu menunjukkan ada dua tanda. Yang pertama, minta terus menerus, Tuhan nanti akan biarkan kamu mendapat. Di dalam Mazmur pasal 106 ayat 15. Disebutkan orang Israel itu mencobai Tuhan. Di padang gurun makan mana itu mereka mengatakan muak, bosen. Kurang ajar dia. Lalu mau apa? Minta daging. Daging. Di padang gurun kamu minta daging. Boleh. Besok aku akan meniupkan angin dari timur. Jutaan burung puyuh itu akan hinggap ke perkemahanmu. Kamu makan daging. Tapi sebagian besar akan mati. Nah, hati-hati di sini. Saudara itu bisa minta terus-menerus sampai apa? Tuhan silakan. Jikalau kamu pikir kamu itu hanya bisa hidup kalau kamu sembuh dari penyakit itu, kamu sudah melupakan siapa sebenarnya Tuhan. Kamu hanya menginginkan what we hope for. Ini anugerah umum. Setan itu ikut campur, saudara. Makanya orang-orang yang memaksa Tuhan untuk kesembuhan dan sebagainya tidak mengalami pertumbuhan rohani. Saksikan. Aneh sekali saudara. Ya kita waspada ini. Nah, yang kedua, Tuhan kemudian mengatakan kalimatnya di dalam Lukas 18. Kalimat seperti ini. Tetapi jikalau anak manusia datang kelak, apakah dia menemukan iman di bumi? Iya. Jadi iman yang bukan memaksa Tuhan tadi. Iman yang mengerti. Sebetulnya apa yang kita alami dalam hidup ini kadang-kadang tanda petik itu terjadi oleh karena banyak kemungkinan dalam hidup ini. Tuhan itu bukan penentunya saudara. Tuhan menjadi penentu itu di dalam waktunya Tuhan di Kairos. Tetapi Tuhan yang seperti itu bukan Tuhan yang hadir di tengah kita dengan natur hakikat yang sama. Loh kenapa Pak Eko ngomong itu? Iya. Oleh karena ada dua waktu. Waktu di dalam Kairos tanah, Tuhan itu sempurna. Tuhan Maha Suci. Tetapi kita hidup di dalam waktu yang jahat. Efesus pasal 5 ayat 16 mengatakan, time is evil. Dan kita hidup di sini. Waktu yang terjerat dosa. Tuhan menolong kita masuk dalam waktu kita dengan cara kenosis. Kenosis itu artinya apa? Mengosongkan diri. Jadi manusia Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus seperti apa? Pose non pecari. Apa itu? Yaitu manusia yang bisa tidak berdosa. Apa maksudnya? Berarti apa? Bisa berdosa. Jadi Allah ini adalah Allah yang beresiko menyelamatkan manusia dengan resiko gagal. Saudara barangkali tidak pernah menduga.
Dia menghadirkan dirinya dalam diri Yesus Kristus yang pose non pecare. Terpaksa Yesus sebagai manusia ini ternyata punya kehendak tidak selalu sama Bapaknya. Sehingga setiap detik Yesus harus memelihara jangan sampai dia berdosa. Setiap detik sejak lahir sampai mati di atas kayu salib. Sehingga pada saat dia mati di atas kayu salib, dia adalah domba sembelihan yang memenuhi semua tuntutan keadilan Bapaknya. Sehingga nanti pada hari Paskah, saudara tidak merayakan Yesus yang bangkit sendiri dari kematian. Enggak. Yesus yang dibangkitkan Bapa dari kematian. Kenapa? Karena dia setia. Sampai mati di atas kayu salib. Dia adalah domba yang sempurna. Nah, sekarang kembali kepada soal tadi. Kalau kita itu diberikan satu model dan kita semua sebagai orang beriman disebutkan dalam Roma pasal 8 ayat 29. Kita semua sedang dibentuk menjadi serupa dia. Ngerti kita? Jadi kita itu menghadapi resiko ya kan di tengah kehidupan yang Yesus sendiri juga alami. Kemungkinan sampai mati di atas kayu salib. Sehingga kalau saudara perhatikan semua orang-orang saleh di dalam Ibrani pasal 11 disebutkan apa? 11 ayat 13. Semua mereka tidak mendapat apa yang Allah janjikan. Justru itu merupakan apa? Privilege, hak istimewa. Iman membuat kita mengerti. Memang iman membuat kita mengerti Allah itu baik. Sehingga Lukas pasal 11 mengatakan, tidak mungkin dia kasih ular pada saat kita membutuhkan roti. Tapi iman juga membuat kita mengerti. Kita hidup di dunia yang rusak seperti ini. Iya. Dan kemungkinan aku alami sesuatu juga oleh karena dosa dan kesalahanku. Sehingga Ibrani 12 mengatakan apa? Kalau Tuhan itu mengemplang kamu, jangan kamu itu kaget. Oleh karena kamu anaknya. Di dalam kehidupanmu yang tidak sempurna, kamu kadang-kadang harus menghadapi resikonya. Saya mempunyai seorang klien, sekarang itu lagi kelimpungan. Saudara. Kenapa? Dia minta saya mendoakan dia, tetapi permintaan doanya lahir dari proses perjalanan hidup yang keliru. Dulu sebelum COVID, dia itu sedang booming, saudara. Lalu berani meminjam uang di bank, berapa? 40M. Tiba-tiba COVID. Di luar dugaan kolaps. Semua perusahaannya kolaps. Nah sekarang coba menaik lagi. Ya kan? Tapi dia harus membayar akan apa? Membayar bunganya aja. Itu 400 juta setiap bulan. Saya tidak bisa membayangkan. Gimana kamu bisa dapatkan uang situ? Minta supaya saya itu doakan dia saudara. Nah keadaan yang seperti ini kita harus waspada. Tidak selalu loh Tuhan itu akan mendengar doa sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang Tuhan itu membiarkan. Oleh karena kamu sudah melangkah gambling. Kamu mau tahu akibatnya. Ya, sehingga dalam Ibrani pasal 12 sampai diingatkan. Justru oleh karena kamu anaknya. Tuhan kadang-kadang itu speng kamu. Waduh, dia tidak siap. Tapi inilah iman itu belajar mempercayakan diri. Dengan suatu resiko saya sampai mengatakan 3-4 rumahmu itu jual. Kamu file bankruptcy, udah. Lalu aku tinggal di mana? Aku tidak tahu. Tapi Tuhanmu nanti akan membangkitkan kamu lagi. Nah hidup ini seperti ini saudara. Jadi pada saat saudara berpikir mengenai dengan iman kita mengatasi katakan masalah-masalah worry. Hari ini kita belajar tidak semua worry itu jelek, ya kan? Kita juga belajar ada yang tidak reasonable worry, ada yang inevitable worry, ya kan? Tetapi yang ada dalam Alkitab ini adalah dealing dengan reasonable worry. Dan kita diajar untuk memakai iman. Bukan supaya semua yang kita worry selesai dengan gampang. Tetapi supaya kita belajar untuk abide in Christ. Dia yang akan menuntun hidupmu. Meskipun kesalahanmu sudah berlepotan dengan banyak dosa. Dia tidak akan meninggalkan kamu.
Dia akan membangkitkan lagi mungkin 10 tahun yang akan datang. Saya mengatakan kepada teman saya itu. Sekarang jangan lihat besok. Tapi mungkin 10 tahun yang akan datang. Saya akan melihat kamu itu jaya lagi. Tapi mau enggak kita berani itu abide in Christ. Oleh karena iman memberikan kita itu keberanian untuk kita itu abide in Him. Kiranya Tuhan memberkati setiap dari kita yang sudah mendengarkan penguraian ini. Biar mulai hari ini konsep-konsep saudara mengenai iman. Jangan konsep dunia. Konsep agama lain. Tetapi konsep yang memang Alkitab diberi. Iman adalah anugerah kedua. Supaya saudara bisa menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Dengan itulah kita tidak akan berjalan sendiri. Tuhan memberkati kita. Mari kita duduk di dalam doa.